tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan melalui kolaborasi strategis menuju Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. Kami persilakan kepada Bapak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sungguh saya hormati pimpinan KPK, Bapak Yohanes Tanak, yang sungguh saya hormati Gubernur Banten, Bapak Andra Soni, Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Wirsani Jausal, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Hidayat Arsani, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, seluruh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang hadir, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para wali kota, bupati yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembicara yang pertama di forum ini. Saya akan menggunakan ini karena mungkin di antara para gubernur, para bupati, para wali kota, Pak Yohanes Tanak, saya ini termasuk menjadi pejabat yang paling lama. Sudah lebih dari 25 tahun. Sudah nggak ingin jadi pejabat, masih jadi pejabat. Dan Jakarta lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin pertama mengenai kota global terlebih dahulu. Next. Jadi Jakarta sekarang ini dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah merubah dirinya yang dulu sepenuhnya menjadi ibu kota negara yang disebut dengan DKI Jakarta, sekarang akan menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional. Tetapi sampai dengan hari ini Jakarta masih tetap menjadi ibu kota negara karena apa? Undang-undang tersebut mengamanahkan bahwa Presiden harus menandatangani Perpres. Ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, saya sudah mempersiapkan Perpresnya kepada Presiden Jokowi pada waktu itu. Tetapi beliau berkata bahwa lebih baik Presiden selanjutnya yang akan menandatangani Perpres itu. Maka inilah yang kita carry over kepada pemerintahan berikutnya. Dan sampai hari ini belum ditandatangani. Artinya apa? Artinya Jakarta sampai hari ini tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini Jakarta sebagai kota global yang modern, tangguh, inklusif dan sebagainya, apa yang perlu dilakukan untuk itu? Salah satu kata kunci yang utama dan terutama adalah pemerintahan yang bersih. Dan pemerintahan bersih ini menjadi tantangan bagi siapa saja. Nanti saya akan mengelaborasi lebih lanjut dari itu, menciptakan transparansi dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Untuk tiga hal ini memang tidak mudah. Maka dalam kesempatan ini, isu-isu strategis apa yang menjadi persoalan di Jakarta sekarang ini untuk persiapan menjadi kota global. Jakarta sekarang ranking 74 dari 156 kota dunia. Nomor 1 New York, nomor 7 Singapura, nomor 45 Bangkok dan seterusnya. Salah satu problem utama dan terutama di Jakarta itu dari 9 poin ini adalah hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Semua indikasi di Jakarta ini, mohon maaf, selalu kalau nggak ranking 1, ranking 2. Seluruhnya. Hanya satu yang selalu menjadi persoalan serius adalah Gini rasio, disparitas orang kaya miskin. Dari waktu ke waktu mengalami pelebaran. Dan itu mengalami pelebaran lebih luas karena ketika COVID yang lalu. Sehingga inilah yang menjadi hal yang harus diselesaikan oleh siapapun yang memimpin Jakarta pada saat ini. Next. Maka untuk itu, apa yang saya lakukan di awal-awal pemerintahan saya, yang pertama adalah membagikan yang disebut dengan KJP, Kartu Jakarta Pintar. Jumlahnya 707.622 siswa, setara dengan 1,6 triliun. Setiap bulan siswa di Jakarta dari SD, SMP, ada yang SMA juga,
mendapatkan antara 300 sampai dengan 400 ribu rupiah. Kenapa ini menjadi prioritas di awal? Karena untuk memutus garis ketidakberuntungan tadi, Pak Tanak, maka harus ada keberpihakan bagi warga yang tidak mampu. Dan kami lakukan. Sehingga dengan demikian praktis sekarang ini persoalan anak bersekolah di Jakarta bukan lagi menjadi persoalan yang terlalu serius. Karena hampir separuh lebih anak Jakarta, kalau keluarga tidak mampu pasti dapat. Mereka sudah mendapatkan itu. Kemudian kami juga membuat yang disebut dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, KJMU, untuk 16.979. Apa itu KJMU? Kalau dulu orang diberikan beasiswa hanya dengan S1, maka dalam era saya bilang nggak bisa, harus diberikan kesempatan S2 dan S3. Saya meyakini kalau ada keluarga yang tidak mampu anaknya bisa sampai dengan S3, inilah garis ketidakberuntungan itu bisa dipotong. Maka kemudian untuk KJMU sampai dengan S3. Dan kami juga sebagai informasi ternyata di Jakarta yang terlihat gemerlap kota-kotanya yang bangunan yang tinggi-tinggi dan sebagainya, ada 6.652 siswa yang tidak bisa ngambil ijazahnya. Maka kami mengadakan program pemutihan ijazah kepada 6.652 dan saya yakin masih ada. Dan untuk ini kami bekerja sama dengan Basnas. Sehingga dengan demikian betul-betul untuk siswa atau keluarga yang tidak mampu di Jakarta mendapatkan perhatian dari pemerintah sepenuhnya. Termasuk bagi warga-warga yang termarginalkan seperti contoh Kampung Bayam. Sekarang ini alhamdulillah sudah bisa terselesaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang kemudian menjadi isu di Jakarta saat ini adalah masalah unemployment. Sebenarnya orang pengangguran di Jakarta mengalami penurunan. Tetapi kemarin sebelum Lebaran, orang yang pulang Lebaran itu turun hampir 25%, Idul Fitri. Tetapi yang kembali naiknya tinggi sekali. Kenapa itu terjadi? Karena memang orang masih menganggap bahwa Jakarta itu adalah harapan orang untuk mengubah nasibnya. Dan untuk itu saya mengatakan kami tidak akan melakukan operasi justisia. Kami lebih mengadakan pendekatan orang yang datang yang dengan kapasitas, kemampuan dan sebagainya, kita berikan job training dan sebagainya. Sehingga dengan demikian program pemberian latihan kerja ada di setiap kecamatan dan di setiap tempat orang untuk, dan kami sengaja tidak umumkan, sebab kalau diumumkan kasus di Bekasi, orang sampai ribuan mengantri dan kami punya pengalaman untuk itu. Untuk PPSU, pasukan Orange, tahun ini menerima 1.100. Begitu dibuka, sehari yang daftar lebih dari 7.000. 3 hari sudah 21.000 lebih. Saya bilang stop. Karena ini bisa membuat persoalan. Maka kemudian sistem yang dirubah dan dulu PPSU itu syaratnya ijazah SLTA, sekarang syaratnya Pak Tanak, ijazah SD pun kami berikan, perbolehkan. Yang penting bisa baca tulis. Karena kebanyakan orang yang datang ke Jakarta yang jadi problem utama itu adalah mereka rata-rata tidak punya ijazah. Tapi mereka punya skill untuk mau bekerja keras. Maka itulah yang kemudian kami tangani. Maka dengan itu kami juga melakukan berbagai temuan dan sebagainya. Kenapa saya ceritakan ini? Mudah-mudahan ini menjadikan hal yang bisa kita pikirkan bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, apa sih yang menjadi next? Menjadi persoalan utama di Jakarta. Persoalannya banjir, macet, sampah, kemudian ketahanan pangan. Itu yang persoalan utama. Contoh kemarin ketika banjir saya mengalami, Pak Andra Soni juga mengalami, saya yakin para gubernur juga mengalami, ketika di Jakarta banjir 3-4 hari yang lalu, belum pernah terjadi banjirnya itu bersamaan. Curah hujan di Jakartanya tinggi, walaupun 150, kiriman dari atasnya tinggi, air lautnya sedang naik.
Maka di belakang Pak Tanak ini para wali kota saya sampai jam 1, jam 2, 1 saya hubungin. Saya monitor sendiri, apakah pompanya sudah dijalankan. Memang nggak bisa penanganan itu tidak detail untuk Jakarta. Alhamdulillah besoknya Jakarta praktis, ya karena mohon maaf Pak Andrasoni, infrastrukturnya sudah siap, pompanya hampir 1.000 lebih, 600 yang stasioner, 600 lagi ada yang mobile, sehingga bisa tertangani. Saya membayangkan di daerah-daerah lain, dan saya sudah sampaikan juga ke Pak Andrasoni, ke Wali Kota Bekasi, kalau memang kemudian teman-teman di Banten maupun Tangerang membutuhkan, tentunya kami siap untuk membantu untuk itu. Jadi persoalan utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Sehingga kalau setiap hari Rabu, kalau ke Jakarta pasti kemacetannya berkurang banyak. Mungkin surveinya hari Rabu itu Pak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nah ini bagian yang terpenting yang ingin saya sampaikan. Bukan bermaksud apa-apa, seperti yang saya sampaikan, pengalaman panjang itu menjadi guru yang paling berharga. Saya terpilih sebagai anggota DPR 4 kali. Tapi yang saya jalanin 2 kali. Pernah menjadi pimpinan DPR, pernah menjadi koordinator Banggar. Selalu semua yang berkaitan dengan Banggar itu mengerikan. Jadi menteri 2 periode, gubernur Jakarta, pernah juga menjadi sekretaris presiden. Sehingga dalam hidup saya selalu mendapatkan ujian. Kenapa saya menceritakan ini bukan maksud apa-apa, betul-betul bukan maksud apa-apa. Supaya saya sharing tentang bagaimana kita melawan itu. Saya pernah 10 tahun ngurusin kepresnya Presiden Jokowi. Semua kepres pengangkatan orang untuk menjadi pejabat lewat saya. Tetapi orang di luar gak ada yang tahu, karena memang saya juga gak mau, kalau yang berhubungan, misalnya Pak Gubernur Sumatera Selatan waktu itu minta untuk sekdanya. Pak Tanak, belum ya. Tetapi hampir semuanya lewat saya. Dan itulah ujian terbesar. Termasuk menempatkan orang jadi direktur utama di seluruh BUMD kita. Kenapa kemudian saya menutup diri dan orang tidak tahu bahwa itu saya menyiapkan? Karena ujiannya di sana. Begitu sekali tergoda, selamanya akan tergoda. Ada hal yang lebih besar, contoh yang konkret. Ketika saya menjadi gubernur di Jakarta, saya bilang sama ini kebetulan banyak yang hadir. Saya udah selesai dengan diri saya sendiri.
Saya minta semuanya transparan, semuanya sistem yang mengatur. Dan saya berjanji tidak bawa orang satupun dari luar, ASN satupun saya nggak bawa dari luar. Saya percaya bahwa tim yang ada di balai kota itu sudah top lah. Karena tunkinnya juga paling tinggi seluruh Indonesia. Apa yang saya lakukan? Salah satu contoh, ada yang namanya keweisian luas bangunan KLB. KLB ini adalah sumber malapetaka sebenarnya. Karena dulu orang untuk mengurus menaikkan bangunannya di Jakarta ini kan problem utamanya tanah. Untuk menaikkan gedungnya ada yang 12 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bahkan ketika saya baru menjabat kurang lebih 2-3 minggu, saya panggil Pak Sekda. Pak Sekda, kenapa ini kok lama banget? Saya pengen ini dibuat transparan, bisa nggak diselesain? Jangan begitu lama. Saya bilang juga di internal, ini walaupun saya nggak usah cerita lah. Saya minta semua dana off balance sheet, bukan yang tercantum di APBD, tapi yang off balance sheet, yang tidak tercantum, dibuka semua. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya lakukan itu? Saya memproteksi diri saya sendiri. Saya memproteksi diri saya sendiri. Apalagi yang terbayang dalam wajah saya, cucu saya, bagaimana kalau suatu hari ada apa-apa dengan diri saya sendiri. Karena godaannya tidak kecil. Begitu 2 minggu saya minta dibuka, kebetulan ada PT, apa namanya Bu? Nusantara Internasional, Hotel Pullman, Gedung Nusantara, ngurus KLB. Kebetulan pemiliknya teman saya tanya sama dia, udah berapa lama kamu ngurus? 12 tahun. Hah? 12 tahun. Mau nggak sama-sama transparan, terbuka, kita selesaiin 1 minggu? Kaget. Gimana caranya Pak Gub? Udah saya jamin kamu selesai 1 minggu. Tapi kamu bayar sesuai dengan apa yang dihitung di appraisal bersama-sama. Akhirnya keluar angka berapa Bu? 480 miliar bayar. Dan sekarang dibayar. Padahal ini sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun. Karena itu saya makin yakin. Saya bilang di internal, sekarang semuanya transparan, harus selesai 15 hari, kalau 15 enggak selesai, gubernur yang tanda tangan. Selesai. Kemarin udah diketok 15 hari. Bapak-bapak, ibu sekalian boleh tanya staf saya yang ada di belakang. Jadi untuk itu kenapa saya cerita ini, bukan maksud apa-apa. Kita harus memproteksi diri kita sendiri dengan sistem. Jakarta ini anggarannya 91 triliun, 91,2. Tahun depan ini menjadi 94 triliun. Pasti semua orang ngiler. Pastilah. Maka saya harus memprotek diri saya sendiri dan untuk itu saya lakukan itu. Maka kenapa saya cerita ini bagian dari upaya kita untuk sosialisasi anti korupsi harus diri sendiri. Godaannya itu enggak gampang. Dan godaannya ada di mana-mana, apalagi saya pernah juga menjadi pimpinan DPR. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin berpanjang lagi. Saya hanya mengharapkan, mendoakan terutama bagi semuanya, kepala daerah, ketua DPRD, ketika godaan itu datang, kitalah yang menguji diri sendiri. Dan enggak ada yang namanya orang yang kemudian tertangkap itu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Gubernur tetap berada di tempat. Selanjutnya kami mengundang pimpinan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Direktur yang saya hormati, Pak Gubernur Banten, Gubernur Lampung, Gubernur Sumatera Selatan, dan seluruh Bupati, Wali Kota, para Ketua DPRD. Saya tidak mungkin menyampaikan paparan yang seperti yang tadi sampaikan. Tetapi saya ingin ngomong yang hal-hal yang realistis, yang itu akan menjadi harmonisasi dalam efektivitas pemerintahan agar tetap capai tujuan. Pemberantasan korupsi itu kan intinya bahwa negara harus memiliki kecukupan fiskal agar tujuan-tujuan pembangunan tercapai. Satu, layanan pendidikan harus meningkat. Dua, layanan kesehatan harus meningkat. Tiga, layanan infrastruktur harus meningkat. Yang keempat, layanan publik lainnya harus meningkat termasuk layanan investasi. Saya selalu menyampaikan korupsi itu ada dua, saya bilang. Ada korupsi struktural yang melanggar pasal, diancam dengan pidana, didakwa dan dituntut. Karena itu merugikan negara. Tetapi juga ada korupsi kultural. Artinya sesuatu yang dianggap legal tetapi sesungguhnya merugikan negara. Mana itu letaknya? Letaknya adalah negeri ini masih kuat inefisiensi. Inefisiensi bukan hanya yang dicontohkan oleh Pak Presiden, kita melakukan pembenahan terhadap seluruh struktur anggaran. Tetapi realitasnya pertama adalah bahwa efektivitas pembangunan akan berjalan apabila ada kesetaraan. Di mana letak kesetaraannya? Pertama, kita realistis saja. Hubungan percepatan pengelolaan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPR. Di mana problemnya? Problemnya adalah bahwa di DPR sendiri itu ada problem anggaran. Jujur, kita nggak usah lagi ngomong bahwa ini kita sudah cukup, ini tidak cukup, tidak. Setiap orang pasti ingin ada peningkatan kesejahteraan. Ini contoh yang harus segera dikoreksi. Anggota DPRD mengikuti perjalanan dinas keluar kota, keluar provinsi, tujuannya selain kunjungan kan ada benefit yang bisa dibawa pulang. Kita kalau jujur begitu. Hari ini benefit itu tipis, tapi tipis pun harus dijalankan. Inefisiensinya di mana, Pak Direktur? Yang harus ini segera dikerjakan dengan pemerintah adalah satu anggota DPR berangkat yang mendampinginya 7 orang. Sudah habis 7 tiket pesawat, 7 tiket kereta api, 7 kamar hotel. Dapatnya 500.000. Take home pay-nya itu. Bagaimana ini? DPR itu beranggapan kok kita tidak setara dengan DPR RI misalnya. Provinsi Kabupaten. DPR RI itu jelas. Nah sehingga di DPR RI ketika menjadi anggota DPR nggak usah lagi berpikir fokir, saya ngalamin. Nggak usah lagi berpikir aspirasi, ngalamin. Karena dari aspek yang kita terima tiap bulan saja sudah cukup. Nah anggota DPRD provinsi dan kabupaten, biaya politiknya sama dengan DPR RI. Tetapi ketika masuk, itu kedudukan keuangannya menjadi jauh berbeda. Karena jauh berbeda, nyarinya itu harus dari perjalanan dinas. Tapi inefisiensi sehingga anggaran DPRD provinsi itu gede banget, tapi masuk ke kantong DPRD-nya kecil banget. Itu kan cerita klasiknya begini. Untuk itu, forum ini saya minta ke Pak Direktur Pencegahan di KPK segera dirumuskan agar kedudukan keuangan ini menjadi setara. Untuk apa? Maka akan ada penurunan anggaran DPR. Sudah turun anggarannya, take home pay-nya menjadi besar. Sehingga uangnya ini akan bermanfaat untuk percepatan pembangunan. Dibanding seperti sekarang, jadi bolak-balik cerita bahwa tidak boleh meminta fokir dalam bentuk arah yang bersifat kepentingan individual. Iya, di forum KPK, di pembahasan tetap ada.
Nah, kan dilemanya adalah, kita jujur aja, dilema kepala daerah, diikutin nanti ikut celaka, nggak diikutin regulasi pemerintah macet. Kan ini harus diomongin terbuka, nggak boleh lagi kita pura-pura tidak butuh tapi butuh. Jangan pura-pura di depan orang lain baik banget, di belakang itu diajak ke belakang. Ini hal yang harus. Untuk itu saya meminta bantuan jajaran pimpinan KPK agar kedudukan keuangan DPRD itu sudahlah, daripada tikumpenya diputerin dulu, nyewa hotel, nyewa pesawat, langsung saja honor-honor diberikan berdasarkan rapat-rapat di DPR. Dari mulai rapat komisi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat paripurna 1, 2, 3-nya, itu semua. Kalau sudah seperti ini, anggota DPRD setiap hari akan di kantor. Karena kalau tidak ke kantor, tidak dapat tikumpai. Selesai, Pak. Setelah itu ekonominya berputar lokal di daerah itu, tidak lari keluar. Ini kan kasihan daerah-daerah yang dapetinnya dari PBB, parkir, pajak restoran. Yang kecil-kecil dikumpulin, habis itu uang restoran yang dipungut dari restoran kecil dipakai makan di restoran berbintang di kota besar. Ini harus segera dibenahin kalau negeri ini ingin baik. Nah, kelemahan dari DPRD, provinsi dan kabupaten tidak bisa membuat aturan sendiri. Karena seluruh aturannya dibuat oleh kementerian. Beda dengan DPR RI, bisa ngundang kementerian, langsung aturannya bisa direvisi. Itu bedanya. Modalnya sama, kedudukannya berbeda. Ini pertama. Yang kedua, di internal birokrasi ada inefisiensi birokrat. Apa itu? Jumlah pejabatnya banyak. Jumlah orang yang memiliki golongan 4B, 4C, 4D-nya itu banyak. Di provinsi, orang yang sudah punya jabatan itu nggak bisa kayak di kepolisian langsung menjadi perwira diparkirkan. Dia akan gugat ke PT UN, harus punya jabatan. Karena dia harus punya jabatan, walaupun merit system, itu kan administrasi merit system itu. Bekerja itu kan bukan pada wilayah angka, pada wilayah eksekusi. Nah, akhirnya di hampir semua pemerintah daerah itu memiliki struktur jabatan yang sangat banyak, memiliki jumlah penjabat yang sangat gemuk, kemudian juga sistem pengelolaan birokrasinya, tunjangan terhadap pegawainya adalah tunjangan kinerja. Ini inefisiensi keuangan yang sangat luar biasa. Itu terambil dana untuk pembangunan, untuk itu sangat besar, hampir 60%. Dan yang paling utama adalah hari ini kita harus tahu semua orang bahagia lewat apa? Laporan administratif yang bersifat digital. Akhirnya tukin-tukin itu hanya ditukerin dengan foto, dengan video. Tukin dengan foto dan video yang tidak berbasis praktis dan kebutuhan publik itu memiliki dampak yang luas terhadap rendahnya layanan birokrasi. Nah, kalau bicara rendahnya layanan birokrasi, apa sih yang dituntut oleh masyarakat terhadap pejabat publik? Ceritanya itu tidak panjang mereka itu. Satu, mereka pasti bercerita pengen punya jalan yang baik. Dua, pasti pengen punya cerita, punya layanan kesehatan yang memadai. Semakin dipilih oleh rakyat, maka rakyat ingin selalu free. Free puskesmas, free rumah sakit. Kemudian free sekolah, semua free. Seluruh free ini juga mohon maaf tidak berbanding terbalik dengan perilaku publik. Satu sisi negara mengeluarkan uang sedemikian besar untuk layanan publik, tapi publik juga tidak punya kesadaran untuk membangun postur dirinya. Saya berikan contoh, negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat
dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Enggak bisa, Pak. Model pendekatan warga seperti hari ini, apalagi model pendekatan media sosial yang saya jalani dan saya lihat, enggak bisa jadi pemimpinnya kalau tidak memiliki tangan besi, publiknya juga harus diedukasi. Bukan hanya pejabat publiknya, bukan hanya anggota DPR-nya, publiknya harus diedukasi. Saya berikan contoh, misalnya pelaporan ke KPK. Saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor. Anaknya tidak diterima di SMA negeri. Pakai kata belece, langsung besoknya bongkar korupsi kepala sekolah. Nah, hari ini saya sampaikan ke Pak Direktur, korupsi bisa terjadi di desa. Kenapa? Setiap hari kepala desa didatangin orang yang mengaku ormas, orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan. Itu sekali datang 10 orang, cepet itu dikasihnya. 1 juta tuh kepala desa sehari. Kemudian di kabupaten kalau bupati wali kotanya nggak tahan, pasti banyak orang yang mengaku A, mengaku B, itu melakukan tekanan dan nyari salah. Kemudian setelah itu dia bergaining, dapat jatah di kerjasama A, kerjasama B, kerjasama C. Nah ini yang jadi problem adalah Pak Direktur, gubernurnya punya daya tahan, misalnya para bupatinya punya daya tahan, tapi kepala SKPD-nya itu belum tentu punya daya tahan. Kenapa? Gubernur enak, SKPD-nya tinggi Pak, jauh jaraknya ke masyarakat. Kalau bupati wali kota itu dekat ke tetangganya, didatengin tiap hari pusing, akhirnya dilayanin. Jadi pemerintah ini yang terjadi di Indonesia hari ini adalah semakin dia strukturnya makin rendah, tingkat resikonya makin tinggi, sorotan publiknya makin tajam, biayanya makin rendah. Sehingga ini problem yang harus segera dibenahi. Untuk itu, terakhir, apa sih sebenarnya solusi dari ini semua untuk membalik branding publik kemudian agar terarah? Tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memanfaatkan platform media sosial secara terbuka. Kalau saya nantang-nantangan aja, sudah saja APBD kita di YouTube kan, di TikTok kan, di IG kan, sampaikan detail itu anggaran secara terbuka, kasih gelondongannya, mereka suruh baca sendiri, karena dengan itulah sesungguhnya brand atau trust kepercayaan akan tumbuh. Karena orang Indonesia itu punya tradisi, semakin diceritakan, semakin dijelaskan, maka dia semakin tidak peduli, semakin ditutupi, semakin penasaran. Dan orang Indonesia itu seneng penasaran. Semakin ditutupi, itu semakin penasaran, semakin diintip. Jadi kalau pintunya dibuka nggak berani masuk orang Indonesia. Tapi kalau pintunya dibuka dikit orang Indonesia tuh seneng masuk karena ini penasarannya. Jadi itu, cuman yang terakhir dibalik itu semua juga bahwa seluruh keterbukaan harus diimbangi juga dengan tingkat kesejahteraan aparatur dengan baik di luar ASN. Justru menurut saya yang berat dihadapi itu adalah para politisi. Standarisasinya tidak ada, tuntutan publiknya kuat, resikonya tinggi. ASN itu ada standarnya, politisi itu nggak ada standarnya. Ini problem. Politisi itu nggak bisa membedakan mana gaji, mana operasional. Kenapa? Karena gaji dan tunjangannya adalah operasional. Itu problem. Nah, itu bagaimana solusinya Pak Direktur? Solusinya begini saja menurut saya. Daripada operasional digabungkan dianggap sebagai tunjangan bagi para pejabat negara, lebih baik dikasih float. Dari total APBD yang dimiliki, berapa plot yang disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk nilai, misalnya gubernur itu misalnya taruhlah 5 miliar atau 10 miliar, yang itu bisa didisposisi untuk menyelesaikan problem-problem sosial secara langsung, agar dia bisa eksekusi.
Kenapa? Kalau saya barangkali bisa turun eksekusi wajar lah. Kenapa? Karena saya punya platform media sosial yang memiliki nilai. Tapi kan tidak semua para gubernur punya. Tidak semua para bupati punya. Ketika mengeksekusi ke lapangan, ada banjir. Bendungannya harus diambil alih hari ini. Alat beratnya harus diturunkan. Sembakonya harus dikeluarkan. Kepala daerah yang taat asas terhadap anggaran tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Belum dibahas. Belum ada pengajuannya. Nah, dia harus bergerak nyari kemana. Tidak semua daerah kaya. Tidak semua daerah punya perusahaan yang digerakkan bayar CSR-nya. Banyak yang pas-pasan. Dia nyaris mati karena tidak punya langkah eksekusi yang bersifat benar menurut negara. Ini yang mesti saya katakan, harus ada platform yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang itu darurat dan diaudit secara baik oleh BPK dan BPKP serta bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga apa? Kepala daerah itu bisa tampil menyelesaikan masalah. Kenapa kepala daerah jarang turun? Kalau turun itu tuntutannya banyak. Kalau nengok banjir nggak cukup di banjir. Sembakonya, penanganan mesinnya, segala macam. Nah, kepala daerah yang tidak siap dengan fiskal tunai itu nggak mungkin. Yang kemarin aja belum balik apa harus keluar lagi, kan itu loh. Nah, ini fakta-fakta yang mesti didiskusikan bersama karena tugas pencegahan adalah mencegah seluruh aparat pemerintah untuk tidak berbuat yang bersifat koruptif dengan cara membuat ruang fiskal agar para kepala daerah memiliki kecukupan fiskal untuk menyelesaikan setiap problem publik yang terjadi. Barangkali itu pengantar dari saya, semoga pertemuan ini menjadi pengantar dan pencerahan. Dan kita menginginkan tidak ada satupun orang yang menjadi pejabat negara ingin dipanggil oleh direktur penyidikan. Tidak ada. Semuanya ingin diundang oleh direktur pencegahan. Enaknya direktur pencegahan tuh bisa senyum-senyum, bisa pegang-pegang, bisa peluk-peluk. Kalau Pak Ujang direktur penyidikan nggak akan sebaik ini. Gitu loh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan platform media sosial kita sekali lagi bisa dimanfaatkan untuk menampilkan seluruh anggaran publik kita secara baik dan rakyat bisa mengakses dan membacanya detail anggaran itu. Itulah cara transparansi. Dan yang kedua adalah seluruh belanja harus terarah bagi kepentingan belanja publik. Dan yang ketiga adalah sudah semestinya kita membicarakan bahwa aparatur harus efektif dalam melakukan pengelolaan keuangan, jumlah pegawai juga harus efektif. Dan yang terakhir Pak Direktur, hari ini tuntutan kita di daerah tuh ada yang mempusingkan, jumlah guru yang pensiun banyak, tidak semuanya masuk P3K. Pemerintah harus menyekolahkan anaknya, kalau saya dinargetkan sampai SMA, tapi pemerintah hari ini bingung, ngangkat P3K tidak bisa, ngangkat honorer tidak bisa. Sedangkan jumlah muridnya semakin banyak dan tidak bisa semuanya punya sekolah, negara menyiapkan. Itu juga problem, itu juga problem. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan aplaus kembali untuk Pak